Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Rekan-rekan mahasiswi program studi ahwal syakhsiyah atau hukum keluarga Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan materi terkait macam-macam peradilan di Indonesia. Jadi kemarin sudah kita bahas berkaitan dengan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Nah, pada perkuliahan peradilan di Indonesia pada hari ini, saya ingin menyampaikan turunan dari Mahkamah Agung. Jadi kalau Mahkamah Konstitusi itu tidak ada dalam hal ini peradilan di bawahnya. Komisi Yudisial juga tidak ada, dalam artian tidak ada yang peradilan di bawahnya. Kalau Mahkamah Agung ada banyak peradilan yang di bawahnya, yang kemudian kita lihat di Palangkaraya ada pengadilan agama, ada pengadilan negeri, ada pengadilan tinggi agama, ada pengadilan tinggi negeri, dan sebagainya. Nah, itu yang kemudian kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, jadi Mahkamah Agung sendiri seperti yang saya sampaikan kemarin, pertama ada peradilan umum, ada peradilan agama, ada peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer. Yang pertama kita bahas adalah peradilan umum. Jadi peradilan umum yaitu peradilan dalam hal ini yang menangani perkara pidana dan perdata secara umum. Nah, yang perlu kita garis bawahi adalah secara umum. Badan yang menjalankannya terdiri dari pengadilan negeri sebagai pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tinggi sebagai pengadilan tingkat banding. Kemudian pengadilan negeri berkedudukan di ibu kota atau kabupaten atau kota yang menjadi wilayah kewenangannya, sedangkan pengadilan tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi dengan kewenangan meliputi wilayah provinsi tersebut. Nah, di sini perlu saya jelaskan bahwa peradilan umum menangani atau berwenang menangani perkara pidana. Jadi kalau masalah pidana, kejahatan segala macam yang menangani, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana secara umum, siapapun agamanya apapun, maka dalam hal ini adalah peradilan umum. Kemudian perdata secara umum dalam hal ini, kenapa ada kata secara umum? Karena dalam hal ini ada pengecualian dalam sektor perdata. Karena misalkan perkawinan dalam perihal perkawinan orang Islam itu tidak pada peradilan umum dan itu ada di peradilan agama. Jadi kalau non muslim misalkan berperkara tentang perkawinan, perceraian, maka di tempatnya adalah di peradilan umum. Nah, jadi secara umum dalam artian ini adalah secara umum universal terhadap seluruh masyarakat Indonesia, kecuali yang ditentukan selainnya. Nah, ada dua lagi jenisnya peradilan umum, itu ada pengadilan negeri, PN, mungkin kalian tahu pengadilan negeri ada di kota Palangkaraya, di Kabupaten Pulang Pisau. Kedudukannya ada di kabupaten atau kota. Jadi pengadilan negeri kedudukannya ada di kabupaten atau kota. Di Palangkaraya kan ada juga pengadilan negeri kota Palangkaraya, pengadilan negeri Kabupaten Pulang Pisau, misalkan pengadilan negeri Kabupaten Katingan misalkan. Nah, dan menanganinya di tingkat pertama. Jadi tingkat pertama karena upaya hukum ada 3, saya ulangi, upaya hukum ada 3. Pertama, tingkat pertama, kemudian banding, kemudian yang terakhir adalah kasasi. Tingkat pertama dilakukan di pengadilan negeri. Kemudian banding di mana? Di pengadilan tinggi negeri atau PTN. Pengadilan tinggi negeri Kalimantan Tengah berkedudukan di ibu kota provinsinya adalah Palangkaraya. Kemudian misalkan di Kalimantan Selatan, maka ibu kota provinsinya adalah Banjarmasin. Jadi pengadilan tinggi hanya ada di ibu kota provinsi di suatu daerah dan menangani daripada tingkat banding. Kasasinya kemana? Seperti yang dijelaskan kemarin, kasasi diserahkan dalam hal ini yang menyelesaikannya adalah Mahkamah Agung langsung. Dan dalam hal ini ada di ibu kota negara atau Jakarta ya.
Peradilan ini diatur dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Junto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, Junto Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Junto Putusan MK Nomor 37, POU 10 2012. Jadi ada beberapa acuan hukum dalam peradilan umum ini. Nah, di peradilan umum ada pula sektor atau cabang-cabang yang menangani perkara-perkara khusus, yaitu pengadilan khusus. Nah, ini perlu dicatat ya, nanti di ujian akhir ada. Pengadilan khusus dalam hal ini di pengadilan peradilan umum ada 6. Jadi dia hanya menangani kasus-kasus tertentu. Pertama ada pengadilan anak. Pengadilan anak dalam hal ini kewenangannya menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum berumur 12 sampai 17 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Jadi ketika anak-anak melakukan tindak pidana, maka yang menangani perkaranya adalah pengadilan anak. Itu dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2011. Kemudian pengadilan tipikor. Nah, mungkin daerah Staji ya, ada pengadilan tipikor di Kota Palangkaraya. Itu perkara tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Yang ini pengadilan tipikor khusus terkait perkara korupsi sesuai dengan pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK. Kemudian yang ketiga ada pengadilan perikanan. Jadi perkara tindak pidana yang di bidang perikanan juga ada peradilan khususnya. Ya, ada peradilan khusus. Nah, yang keempat ada pengadilan hak asasi manusia. Pengadilan HAM perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Jadi pengadilan HAM menjadi peradilan khusus yang berada di pengadilan khusus yang berada di bawah peradilan umum. Apa-apa saja kriterianya yaitu pelanggaran HAM berat dan kejahatan genosida. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 26 acuannya tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. Kelima ada pengadilan niaga, yaitu pengadilan yang menangani perkara pilot dan penundaan kewajiban pembayaran utang, hak kekayaan intelektual dan ekuidasi. Ya. Yang terakhir ada pengadilan hubungan industrial. Menangani perkara perselisihan hubungan industri meliputi hak, kepentingan, pemutusan hubungan kerja, serikat buruh dan perusahaan. Ini pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Ya. Nah, peradilan umum bisa dipahami kewenangannya terkait perkara pidana dan perdata secara umum, kemudian ada pengadilan khusus di bawahnya. Kedudukannya juga sudah bisa dipahami. Kita masuk ke peradilan agama. Jadi peradilan selanjutnya adalah peradilan agama, ini juga di bawah Mahkamah Agung. Jadi peradilan agama hanya menangani perkara perdata tertentu bagi masyarakat beragama Islam. Masyarakat beragama Islam. Ya, kita garis bawahi perkara perdata tertentu. Jadi selama yang tidak diatur di dalam undang-undang tentang peradilan agama, maka tidak ditangani oleh peradilan agama. Kemana misalkan nanti kita bahas itu ya. Nah, badan yang menjalankan terhadap pengadilan agama sebagai pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tinggi agama sebagai pengadilan tingkat banding. Nah, sama dengan tadi pengadilan tingkat pertama, tingkat banding. Bahasanya bukan pengadilan tinggi agama ya. Bahasanya adalah pengadilan tinggi agama, sama dengan PTN, PTA tadi ya. Nah, PTA kan dekat kampus kita ya. Nah, pengadilan agama berkedudukan sama seperti tadi di ibu kota atau kota yang menjadi wilayah kewenangannya, sedangkan pengadilan tinggi agama berkedudukan di ibu kota provinsi. Itu tentang peradilan agama. Apa kewenangan peradilan agama? Sesuai pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Jadi peradilan agama tadi kan menangani perkara perdata tertentu. Apa perdata tertentu itu? Perkara perdata tertentu ini maka diatur di pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006. Itu perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah dan ekonomi syariah. Yang garis bawahi adalah terkait dalam hal ini yang berperkara adalah orang Islam. Lantas bagaimana misalkan perkawinan dia kawin secara Islam kemudian murtad, di mana apakah di pengadilan agama, di pengadilan negeri misalkan? Jawabannya adalah di pengadilan agama. Jadi yang dilihat adalah catatan dia menikah secara Islami, maka diselesaikan dengan
dalam hal ini peradilan agama yang mengatur perkara perdata tertentu secara Islami juga. Jadi ini ada 9, 10 kewenangan peradilan agama. Ya, sesuai dengan kemudian peradilan khusus di bawah pengadilan agama juga ada, yaitu Mahkamah Syariah. Mahkamah Syariah ini perlu diingat ya, Mahkamah Syariah ini adanya di daerah istimewa Nanggur Aceh Darussalam, yaitu mempunyai kewenangan dia menangani perkara setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh dalam bidang hukum keluarga, hukum perdata, dan hukum pidana berdasarkan syariat Islam yang diatur dengan kanun Aceh. Jadi Aceh itu punya produk kanun namanya kanun. Kemudian kanun itu seperti undang-undang tapi dikhususkan untuk masyarakat Aceh. Kanun itu biasanya berasal dari syariat Islam. Kemudian jika melanggar, misalkan berzina, maka kalian mungkin dengar cambuk 100 kali. Maka yang berhak memutuskan dicambuk atau tidak adalah Mahkamah Syariah. Nah, keberlakuannya juga hanya untuk orang Islam yang berada di Aceh. Itu ya. Nah, yang selanjutnya ini ada 4 ya. Yang baru 2 peradilan umum, peradilan agama, sekarang peradilan tata usaha negara. Nah, peradilan tata usaha negara hanya menangani perkara gugatan terhadap pejabat administrasi negara akibat penetapan tertulis yang dibuatnya merugikan seseorang atau badan hukum ada iklan atau badan hukum perdata. Badan yang menjalankan terdiri pengadilan tata usaha negara sebagai pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tinggi tata usaha negara sebagai pengadilan tingkat banding. Nah, pengadilan tata usaha negara berkedudukan di ibu kota kabupaten, sama ya, yang menjadi wilayah kewenangannya, sedangkan pengadilan tinggi tata usaha negara berkedudukan di ibu kota provinsi dengan kewenangan meliputi wilayah provinsi tersebut. Nah, peradilan ini diatur dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Junto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Junto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37 PUU strip 10/2012. Apa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara? Yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagai akibat dikeluarkannya putusan tata usaha negara oleh badan atau pejabat tata usaha negara di tingkat pusat maupun daerah. Jadi misalkan ada putusan dari sebuah kementerian, misalkan Kementerian ESDM, misalkan Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral, dia mengeluarkan izin pertambangan misalkan. Nah, ketika keluar izin pertambangan yang ditandatangani oleh Menteri ESDM misalkan, maka dalam hal ini ada yang ingin menolak dalam hal ini atau kita ganti izin sawit ya, izin sawit, masyarakat menolak, kemudian kemana dalam hal ini berproses atau berperkara terkait dengan putusan tersebut, maka itu bisa digugat lewat Pengadilan Tata Usaha Negara. Ya, itu bisa digugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, selanjutnya kita ke peradilan militer. Jadi peradilan militer hanya menangani perkara pidana dan sengketa tata usaha angkatan bersenjata bagi kalangan militer. Badan yang menjalankannya terdiri dari pengadilan militer, pengadilan militer tinggi, dan pengadilan militer utama. Jadi sedikit berbeda. Dan peradilan militer ini khusus untuk tentara negara Indonesia atau TNI ya. Jadi TNI bukan di peradilan umum, tapi dia ada peradilan tersendiri. Demikian 4 peradilan di bawah Mahkamah Agung yang menjadi dalam praktek peradilan di Indonesia. Semoga bisa dipahami. Untuk hal-hal yang berkaitan dengan masih belum paham, kita diskusikan di grup WhatsApp. Terima kasih atas perhatiannya. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Nasrun minallah wa fatun karim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.